Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kemudian di antara syubhat yang diucapkan oleh teman-teman kita terkhusus yang rata-rata pulang dari Madinah ini, bahwa permasalahan tentang ihya turab itu adalah tergolong permasalahan ijtihadiyah. Kalau itu ijtihadiyah, yang terjadi padanya ijtihad dari beberapa ulama yang berbeda ijtihadnya di dalam menilai. Yang berbeda itu para ulama di dalam menilai ihya turab. Kenapa kita berselisih dan saling mentahdzir? Tidak pantas kita saling mentahdzir, berpecah dalam permasalahan-permasalahan yang statusnya itu adalah ijtihadiyah. Perhatikan syubhat ini. Maka saya katakan sebenarnya permasalahan ihya turab bukanlah tergolong permasalahan ijtihadiyah. Dan kalau antum menamakan ini masalah khilafiyah, telah terjadi khilaf di kalangan ulama, maka saya katakan juga tidak terjadi khilaf di kalangan ulama ahli sunnah tentang ihya turab. Mereka menjawab, bukankah ada tazkiyah dari ulama? Rekomendasi dari ulama, dari Syekh bin Baz, dari Syekh Shalih Fauzan, Syekh Shalih Al-Utsaimin tentang atau untuk ihya turab ini. Apakah antum lebih tahu, lebih mengerti tentang ihya turab dibandingkan Syekh bin Baz? Perhatikan syubhat ini. Maka kita mengatakan dan menjawab, sekali lagi tidak ada khilaf di kalangan ulama. Kenapa? Rekomendasi atau tazkiyah yang keluar dari ulama kita, yang ditulis oleh ulama kita tadi, adalah tazkiyah terkait dari satu sisi jam'iyah ihya turab. Kenapa saya katakan begitu? Ya, pertama, tazkiyah tersebut keluar ketika para tokoh dan petugas ihya turab dari Kuwait datang menemui ulama kita dan menyampaikan kepada para ulama, Syekh bin Baz dan yang lainnya, ya Syekh, kami sebuah jam'iyah dari negeri Kuwait datang menemui antum. Kegiatan kami adalah untuk mengumpulkan harta zakat dari kaum muslimin, infak dan sedekah, untuk kemudian ya Syekh kami salurkan berbagai harta itu tadi kepada umat ini, untuk membantu anak-anak yatim dan orang-orang miskin, membantu para janda, membangun masjid-masjid, membangun pondok pesantren, dan gaji-gaji bulanan untuk para dai. Apakah program yayasan kami ini benar dan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Syekh adalah seorang manusia biasa. Jangankan seorang syekh, seorang alim, seorang ulama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya mengatakan, innama ana bashar wa innakum latakhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum alhana bi hujajihi min ba'din faqadaitu lahu bihaqqi akhihi faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fala ya'khudhu fa innama qata'tu lahu qit'atan minan nar atau kama qala al-Mustafa alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya aku ini manusia biasa. Ya, Nabi manusia biasa. Tetapi yang membedakan kita dengan Nabi adalah, bahkan yang membedakan ulama dengan Nabi adalah,
nabi manusia biasa yang diberi wahyu oleh Allah. Sementara ulama adalah manusia biasa yang tidak mendapatkan wahyu. Kalau itu ulama manusia biasa yang tidak mendapatkan wahyu, perhatikan ini nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah mengatakan saya adalah manusia biasa dan kalian ini mengadukan kepadaku berbagai problem dan perselisihan yang terjadi di antara kalian. Mungkin saja ada di antara kalian seorang yang lebih pandai berargumentasi sehingga aku memutuskan bahwa kebenaran bersamanya, kebenaran adalah untuknya. Ternyata itu bukan untuknya. Maka barang siapa yang aku putuskan kebenaran adalah untuknya, sementara itu adalah hak saudaranya, jangan diambil keputusanku. Karena sesungguhnya aku telah memberikan untuknya potongan dari api neraka. Nabi alaihi salatu wassalam. Masih ingatkah kita peristiwa Masjid Dirar? Sebuah masjid yang dibangun oleh kaum munafikin di negeri Madinah, yang Allah namakan kemudian dengan Masjid Dirar, masjid yang didirikan untuk menciptakan madarrah atau darar terhadap kaum muslimin, menjadi tempat pengintaian kaum muslimin, pengintaian kaum kufar atau munafikin terhadap umat Islam, Rasul dan para sahabatnya. Masjid yang digunakan untuk berkonsolidasi di dalam memecah belah barisan kaum muslimin. Mereka kaum munafikin setelah selesai membangun masjid itu datang menemui Nabi, ya Rasulullah, kami telah membangun masjid. Tujuan kami adalah, perhatikan, tujuan kami adalah agar orang-orang tua yang tidak mampu datang ke masjidmu bisa melakukan sholat berjamaah, atau orang-orang yang sakit dan yang semisalnya, wahai Rasul. Kami memohon, wahai Nabi, agar engkau bisa menyempatkan waktu untuk sholat di masjid itu. Sebagai peresmian, prasasti peresmian bahwa Nabi telah sholat. Menunjukkan masjid itu adalah resmi dan diakui. Sehingga kaum munafikin akan lebih mudah di dalam merekrut umat. Nabi sempat hampir mengiyakan, memenuhi keinginan dan manuver munafikin. Namun subhanallah, Nabi yang memang mendapatkan wahyu dari Allah, turun ayat mengingatkan Nabi dari bahaya manuver-manuver munafikin. La takum fihi abadan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawm ahaqqu an taquma fihi. Jangan sekali-kali engkau melakukan sholat di masjid tersebut, wahai Muhammad. Jangan, kata Allah. Maka langsung Nabi mengurungkan niatnya, membatalkan niatnya untuk melakukan sholat di masjid tersebut, dan memerintahkan kepada sahabat untuk membakarnya. Ikhwani fiddin, azan Allah wa iyyakum. Para ulama kita itu manusia, tidak tahu yang gaib. Datang sekelompok orang mengaku bahwa mereka adalah pengurus sebuah yayasan yang bergerak di bidang dana sosial, maka masyayikh tentunya yang punya semangat untuk meringankan beban kaum muslimin, meringankan beban dakwah dengan mengatakan secara otomatis mengatakan ini adalah program yang baik sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kami menghimbau para muhsinin, para donatur untuk berta'awun dengan yayasan ini. Namun cobalah dijawab dengan jujur. Apakah Syekh Abdul Aziz bin Baz tahu bahwa ternyata di dalam Jamiah Ihya Turath itu ada baiat? Dan bagaimana kalau beliau itu tahu ternyata di situ ada baiat yang diambil dari para pengurus dan pengikutnya? Apakah Syekh akan tetap memberi rekomendasi? Dan apabila Syekh Al-Utsaimin, begitu juga Syekh bin Baz, Shalih Fauzan dan yang lainnya mengetahui bahwa Ihya Turath tokoh-tokohnya mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara Sunnah dengan Syiah, apakah mereka akan tetap merekomendasi bahwa yayasan Ihya Turath adalah yayasan yang berada di atas Sunnah, yang diperintahkan atau dihimbau umat untuk berta'awun dengannya? Bagaimana kalau ulama tadi mengetahui bahwa tokoh-tokoh Ihya Turath adalah tokoh-tokoh berpaham Khawarij,
yang memprovokasi rakyat untuk menentang penguasanya. Ikhwani fid din, azan ya wa iyyakum. Begitulah mereka tidak jujur di dalam bersikap. Mereka tidak takut bahwa Allah mengetahui itu semua. Mereka tidak takut kepada Allah bahwa Allah mendengar ucapan-ucapan mereka ketika berhadapan dengan para masyayikh tadi, para ulama. Maka dari situ kita katakan kepada mereka-mereka yang memanfaatkan kondisi dan suasana ini, adanya tazkiyah dan rekomendasi dari sebagian ulama untuk ihya turas. Wahai saudaraku yang telah belajar, wahai saudaraku yang telah belajar ilmu hadis, ilmu usul hadis, ilmu fikih dan usul fikih, wahai saudaraku yang belajar tafsir dan belajar usul tafsir, ketahuilah bahwa dalam kaidah tafsir disebutkan bahwa asbabun nuzul, jika itu adalah ayat, adalah juz'un min tafsiriha, bal dakhala dukhulan awwaliyan fi tafsiriha, bahwa sebab nuzul sebuah ayat itu adalah bagian dari penafsiran tentang ayat itu. Bahkan sebab nuzul itu masuk dalam peringkat pertama dalam penafsiran ayat tersebut dan maknanya. Begitu juga hadis Rasul. Sebagian hadis Rasul itu terucap dari Nabi, keluar ucapan dan kata-kata hadis tersebut dari Rasul. Sebagiannya dikarenakan ada sebuah sebab, sebuah peristiwa terjadi di hadapan Rasul, kemudian Rasulullah berucap. Sebuah pemandangan terjadi di hadapan Nabi yang dilihat oleh beliau, kemudian Rasulullah bersabda. Atau sebuah ucapan sampai kepada pendengaran Rasul sehingga Rasulullah berucap. Itu namanya asbab wurud. Kalau Al-Quran namanya asbab nuzul, maka asbab wurud hadis merupakan bagian dari penjelasan makna dan tafsir hadis tersebut. Begitu juga pembicaraan manusia. Seorang ulama, bahkan manusia biasa seperti kita ini, kadang-kadang berbicara, mengucapkan sebuah ucapan statement karena ada sebab. Maka statement kita harus diterjemahkan, diterapkan sesuai dengan sebab munculnya ucapan kita tadi. Maka sempat saya katakan kepada salah seorang mereka yang tadi saya sebutkan bergelar magister, ya Ustaz, apakah termasuk sikap adil, sikap sportif, sikap insaf seorang talibul ilm menempatkan perkataan seorang ulama bukan pada tempatnya yang diinginkan, menempatkan tazkiyah Syekh bin Baz untuk mentazkiyah i'tiraf yang bermanhaj khawarij, bermanhaj ikhwanul muslimin. Apakah itu sikap adil, jujur, insaf seorang pembina umat? Maka kita pastikan itu adalah bukan sikap insaf, sikap sportif, sikap adil. Tidak dibenarkan. Kalau dia tidak menyadari hal itu karena tidak terlintas di benaknya tentang apa yang baru saja kita sampaikan ini, maka kita katakan anta ma'dzur. Kita katakan ya sudahlah, Anda mengucapkan itu karena Anda tidak tahu. Tetapi kalau Anda tahu sebenarnya tazkiyah tersebut, rekomendasi tadi bukan untuk manhaj ihya turas, tetapi hanya sebatas untuk kegiatan-kegiatan sosial ihya turas, sungguh Anda adalah penipu bagi umat. Jika Anda tahu itu, Anda telah berkhianat kepada ahli sunnah. Ikhwani fid din, azza wa iyyakum. Kemudian di antara syubhat yang mereka ucapkan adalah bahwa Abdurrahman Abdul Khaliq telah dipecat dari Ihya Turas sebagai bentuk ketaatan Ihya Turas kepada nasihat ulama. Kenapa masih ditahzir?
Maka kita mengatakan dan menjawab bahwa tahzir kita kepada ihya turas atau tahzir ulama, lebih dari itu, tahzir para ulama terhadap ihya turas bukan karena sosok fisik Abdurrahman Abdul Khaliq sebagai bagian daripada struktur keorganisasian ihya turas. Bukan itu. Tetapi sebab tahzir adalah karena Jam'iyah Ihya Turas sampai hari ini masih berada di atas pemikiran Abdurrahman Abdul Khaliq. Apa manfaatnya? Dia dikatakan telah dikeluarkan dari struktur Ihya Turas, keorganisasian Ihya Turas, namun berbagai pemikirannya masih dimuliakan, masih diamalkan dan diterapkan. Terbukti yang tadi sudah kita sebutkan bagaimana mereka sangat menyukai adanya kelompok-kelompok pergerakan yang ada ini. Bagaimana mereka menghimbau untuk bersatunya berbagai kelompok ini tadi, bukan di atas Quran wa Sunnah, masing-masing berjalan sesuai dengan ideologinya. Bagaimana walaupun kelompok itu adalah kelompok Syiah Rafidhah pengikut manhaj Al-Khumaini, mereka siap bergabung, duduk bersama, bermajlis. Itu adalah manhaj pemikiran Abdurrahman Abdul Khaliq yang masih diterapkan oleh Ihya Turas. Bukan karena sosok Abdurrahman Abdul Khaliq keberadaannya dalam struktur organisasi yayasan ini. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, lebih dari itu, ternyata Ihya Turas walaupun telah menyatakan bahwa Abdurrahman Abdul Khaliq telah dikeluarkan dari struktur organisasi mereka, tetapi mereka dalam berbagai acara seminar, acara daurah yang mereka adakan, mereka menjadikan Abdurrahman Abdul Khaliq sebagai pemateri utama. Bahkan mereka sebarkan pamflet-pamflet, hadirilah sebuah muhadharah atau daurah yang akan disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman Abdul Khaliq. Pamflet disebarkan di sana sini, pengumuman disebarkan. Janganlah mendustai umat, berbuat jujurlah. Jujur itu indah dan akan membawa Anda kepada kebajikan. Dan ketahuilah dusta itu tercela dan akan menyeret kalian kepada kehancuran dan penyimpangan. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Di antara syubhat juga yang beredar di tengah-tengah ahli sunnah pada hari-hari ini, bahwa kajian tentang Ihya Turas atau tentang Sururiyah, berbicara tentang Ihya Turas dan Sururiyah adalah pahlawan kesiangan. Sudah berlalu masanya. Ya subhanallah, ya subhanallah. Mungkin dia tidak tahu. Karena afwan saja yang mengucapkan seperti ini bukan setingkatan kita, ikhwan, sudah pada tingkat dai dan pada posisi ustaz. Didengar oleh teman-teman. Ya sudahlah, enggak usah bicara tentang Ihya Turas. Sekarang saya bertanya kepada antum, maklumat yang sebelumnya tadi sedikit dan antum dengarkan pada hari ini, antum butuhkan ataukah tidak? Ana yakin itu semua antum butuhkan untuk antum mengerti tentang apa itu Ihya Turas dan bahayanya. Kemudian ada yang mengatakan seperti ini. Berapa banyak teman-teman kita bahkan asatidzah yang tidak mengerti atau belum mengerti sejarah peristiwa tentang Ihya Turas ini tadi dan kiprahnya di Indonesia. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu
kita mengatakan bahwa ini bukan pahlawan kesiangan, tetapi ini adalah nasihat. Perhatikan para ulama, dari waktu ke waktu terus mereka menjelaskan tentang syubhatnya Mu'tazilah. Syekh Islam Ibnu Taimiyah tidak kemudian mencukupkan bantahan terhadap kaum Mu'tazilah dengan karya-karya Imam Ahmad, atau karya Imam Abdullah bin Ahmad, atau karya Imam Ad-Darimi dan para ulama yang dahulu. Tetapi beliau menulis kembali, menjelaskan kembali kepada umat tentang bahaya kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah. Terus berlanjut, dilanjutkan oleh muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dan para ulama hingga hari ini. Ihya Turath tidak berhenti. Terus mereka melanjutkan tadi yang saya beritakan kepada antum itu, bahwa mereka memberi bantuan dana untuk markas besar, salah satu markas besar Khawarij di Indonesia, sehingga berhasil merekrut teman-teman kita untuk menjadi dai mereka. Itu terus mereka lakukan. Maka sungguh penjelasan seperti ini sangat dibutuhkan dan harus terus disampaikan kepada kaum muslimin atau terkhusus ahli sunnah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Di antara syubhat juga, dan selanjutnya kita akan manfaatkan untuk tanya jawab biidznillah taala, bahwa sebagian ulama bahkan yang mentahdir Ihya Turath membolehkan kita untuk menerima dana bantuan dari mereka selama dana bantuan tersebut diberikan tanpa syarat apapun. Mereka mengatakan kami menerima nggak ada syarat kok, nggak ada syarat dari mereka. Maka kita menjawab, barakallahu fikum, ketahuilah bahwa Ihya Turath itu bukan tokoh-tokohnya sembarang orang. Mereka akan bisa membaca siapa yang di hadapan mereka itu. Nah, kalau benar-benar dai yang akan dibantunya itu adalah dai yang mengkritisi Ihya Turath, tidaklah sekali-kali Ihya Turath akan mengucurkan dana bantuannya. Tapi kalau dai itu dianggap adalah dai yang lemah, mudah mentolerir kemauan dan program Ihya Turath, maka di situ Ihya Turath akan mengucurkan dananya walaupun tanpa mengatakan syaratnya begini dan syaratnya begitu. Karena dengan sendirinya dai tersebut akan menuruti kemauan Ihya Turath seperti yang saya sebutkan tadi. Dia akan ditugaskan menyalurkan dana walaupun ke tempat Khawarij. Berangkat dia bawa dana itu. Walaupun dia harus ditugaskan meresmikan masjid bantuan dari Ihya Turath tadi, dia berangkat ke markas Khawarij tersebut. Ya subhanallah, dihancurkan manhaj dai tersebut. Maka tidak benar kalau dikatakan bantuan itu dikucurkan tanpa syarat. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kadang-kadang Ihya Turath ketika Anda mengucurkan dananya, ya tentunya dengan bahasa yang lembut. InsyaAllah mana proposalnya? InsyaAllah kita akan bangun pondok ini. InsyaAllah setelah kita bangun atau proses awal sebelum membangun pondok ini, kita akan adakan daurah. Kita akan datangkan para ulama dari negeri Kuwait. Siapa ulama yang dimaksud? Ya tokoh-tokoh seperti tadi yang sebagian statementnya kita nukilkan itu. Didatangkan untuk memberikan daurah kepada para dai dan para ustadz di Indonesia. Sementara bantuan itu sudah didirikan. Banyak dari kita akan tergiur melihat bantuan tersebut. Oh ya, mari kita adakan daurah. Tidak mungkin akan mengatakan kalau nggak mau daurah ya berarti tidak ada dana. Itu terlalu polos. Tapi dengan bahasa, oh ya mari kita makan bersama, potong kambing. Insya Allah kita akan adakan daurah.
Karena sudah kandung janji didengar oleh telinga para dai tadi, membangunkan pondok bertingkat atau 5-10 kelas. Tentu para dai itu akan terdiam menyatakan, iya insyaallah kita akan adakan daurah. Ya ikhwan, itulah yang dikatakan oleh Syekh Mubdir rahimahullah. Begitu juga Syekh Rabi, hati-hati kalian. Bersabarlah kalian. Jangan kemudian karena keinginan kalian membangun, kemudian kalian berhubungan dengan yayasan-yayasan seperti itu. Kebanyakan kita adalah lemah kepribadiannya. Coba saya ingin tahu siapa yang memiliki kepribadian kuat. Ketika Ihya Turath menawarkan akan membangunkan untuknya, untuk pondoknya masjid sebesar ini, ya. Kemudian 10 kelas, 20-25 ustaz yang mendapat gaji bulanan, sehingga tidak perlu menggantungkan kepada SPP para santri, ya. Tidak perlu pondok punya usaha-usaha khusus, ya, untuk menghidupi operasional pondok, ya. Kemudian dia mengatakan, oh ya, terima kasih bantuannya, tapi boleh saya memberikan nasihat kepada Ihya Turath? Saya katakan Ihya Turath telah berada di atas manhaj Khawarij. Ihya Turath berada di atas manhaj Ikhwanul Muslimin. Sudah 2 kata aja cukup. Oh ya, kapan mau dibangun? Tanyakan coba. Oh ya, nanti kita akan siapkan ya. Ulang dia ke Kuwait, kemana dana itu, wallahu a'lam. Coba kalau ada yang berani begitu. Tapi mayoritas kita adalah lemah kepribadiannya. Lemah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Dan tentunya masih ada beberapa syubhat lainnya yang terucap dari mereka. Namun dengan keterbatasan kemampuan yang ada pada diri ana untuk bisa menyampaikan lebih jauh lagi, maka kita jadikan yang berikutnya ini adalah menjawab beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul.